Halo, ya balik lagi sama aku Ima. Ya, jadi kali ini aku mau ngasih tahu ya gimana caranya kalibrasi di IV meter ini. Nah, pertama-tama ya kita siapin dulu ya buat Proteusnya yang kemarin udah kita buat rangkaiannya. Eh, tapi di sini aku mau benerin satu hal, adalah satu hal. Ini kemarin tuh aku bikinnya sini R16 sama R15, nilainya 10K. Tapi harusnya ini diganti jadi 40K dan juga 40K. Nah, ini artinya apa? Artinya aku akan eh, mengkali lipatkan nilai voltasenya inputnya sini jadi 4 kali lipat. Ya, sesimpel itu ya. Kalau yang kemarin itu ya cuman yang nggak dinaikin nilai nilai voltasenya, tapi kalau ketika aku naikin resistansi di sini 40K 40K nanti nilainya bakal lebih besar dari lebih besar 4 kali lipatnya. Ya, seperti itu. Nah, terus kalau udah gini, kita cek lagi dulu ya, buat di kodenya. Kodenya ya beneran yang kayak kemarin. Ininya serialnya ada V kalibrasi, terus ininya current. V kalibrasi itu berarti V yang di ADC sini catat. Terus kalau yang current ini, current yang di sini. Nah, pertama-tama sebelum mau kalibrasi aku jelasin dulu di kalibrasi ini kita utamanya tuh ngapain sih intinya tuh. Nah, jadi intinya tuh si kalibrasi itu kita membandingkan nilai voltase ketika sudah di logaritmikan gitu. Jadi ketika nilai voltase di sini tuh masuk ke log 112, kan nanti nilainya jadi log M, jadi logaritma. Nah, kita mencoba untuk disamain gitu nilainya. Ketika udah dimasukin log M, maka dia nanti kan muncul nih vlognya itu vlog M-nya tuh jadi dicatat. Nah, terus kita bandingkan sama nilai current di sini. Jadi biar pas kita masukin nilai logaritmik ke sini, nanti nilainya kalau diubah-ubah kan dari voltase bisa diubah kan jadi current. Nah, nanti nilainya bakal sama seperti ini. Ya, intinya begitu. Kita menyamakan nilai vlog di sini sama dengan, bukan sama dengan, tapi ya kira-kira ketika V-nya dicatat di sini. Seperti itu. Nah, sekarang ngapain gitu? Kalau udah bikin rangkaiannya, udah siap kodenya. Nah, pertama-tama di sini ini kan ada VPWM ke sini. Nah, ini kita VPWM-nya di terus dulu wire-nya. Terus kalian play aja gitu. Nah, kalau di play terus apa? Nah, kalian tolong lihat di sini pecatatnya ini dia nilainya nggak nol. Nah, dan ini harus kita buat nol. Kenapa? Nah, jadi ini kan namanya rangkaian diferensial. Nah, jadi fungsinya ini kalau buat di rangkaian ini tuh dia untuk apa istilah tuh kayak mengset nolnya dari VADC ini gitu. Nah, jadi kalau kita gak pakai diferensial log M, nanti nilainya yang bakal masuk ke ADC itu range-nya tuh cuman bisa dari 0 volt sampai 1 volt. Jadi ketika misalkan aku kasih PWM 0 ke 5 volt eh dan nanti masuk log M, nanti dia maksimalnya ketika 0 volt ya 0 volt, tapi pas udah 5 volt udah mentok PWM-nya, dia nilainya sih malah 1 volt. Nah, itu kan range-nya kecil ya. Nah, jadi kita berusaha untuk meningkatkan range-nya biar sih kayak seberapa banyak nilai voltase yang bisa dibaca sama ADC ini dengan menambahkan diferensial op amp. Nah, triknya tuh gimana? Ya, triknya itu jadi kayak karena kalau di ini kan lihatnya awalnya tuh minus. Jadi kalau misalkan ini naik voltasenya naik, nanti dia kalau ini minus ya emang gak bakal sih, nanti kalau semakin bertambah nilai voltasenya maka ya nggak bakal minus. Cuma nanti mungkin mentok-mentok nyampe 0,1 sih, mentok-mentok nyampe 1 volt kan 2 volt. Nah, jadi kita bakal bikin si V di sini ketika dicabut sini ya. Ketika dicabut sini, dia tuh nilainya mendekati nol. Nah, jadi kayak ibarat mah kayak
kalian menimbang gitu, menimbang barang. Nah, terus kita coba setting gitu. Settingan awal itu dari 0 gram gitu. Ini kan kalau di timbangan tuh ini ke hitungnya minus 0,7 gram gitu misalkan. Nah, kita mau bikin jadi 0 gram. Jadi ketika voltase sini 0, ya sini juga 0. Nah, jadi kan apa? Otomatis range-nya juga makin bertambah untuk bisa diukur. Kan gitu ya. Nah, untuk mengatur ini kita bisa mengatur nilai Vref jadi sini. Ini kalau aku naikin contoh aja 1 volt. Nah, ini bakal naik jadi 3,2. Tapi ini terlalu besar. Kenapa? Ya soalnya kita pengennya kan range dari 0 nyampe 5. Bayangin kalau ini kan harusnya 0 volt di sini nih. Tapi tahu-tahu udah 3,2 aja. Ini salah. Jadi kita ingin ya baik-baik lagi, ingin mendekati nilainya ke 0. Nah, gimana ya kita atur-atur sedemikian sehingga biar nilainya itu mendekati 0. Dan setiap rangkaian aku juga punya rangkaiannya mirip banget, sama proses kayak ini, tapi mungkin nanti nilai voltasenya bakal beda juga gitu sama yang sekarang. Yang buat sekarang ordernya tuh di mili. Aku coba dulu kalau 120 mili nilainya berapa. Nah, ini minus 0,22. Nah, ini masih belum. Nah, ini buat kalian ya semangat ya cari nilainya. Ini kayak ditebak kira-kira aja. Aku nggak tahu perhitungannya, tapi waktu itu sama Pak M3 juga ya begini maksudnya. Cari-cari. Ya, coba cari-cari. Nah, ini udah 0,0 tapi masih belum. Kalau aku coba 7. 7. Uh, nah, ini mendekati minus. Jangan minus. Nah, mungkin ini kalau udah ini 0,00 ini udah cukup udah cukup aja, nggak harus 0 banget. Soalnya nggak bisa susah ya. Atau voltasenya boleh kalau mau koma gini ya. Nah, ya mungkin bisa juga diginiin ya. Atau ya ini bebas lah. Belum. Nah, mungkin gini ya bisa. Pokoknya ya dekatnya 0 lah. Nah, sekarang ini kan ada 0. Ingat ya, ini step pertama. Harus bikin VCT di sini 0 ketika ininya nggak dialiri voltase PWM. Nah, sekarang kita coba alirkan PWM di sini. Coba alirkan. Kita tes dulu. Di play, terus di bab kita terminal. Nah, ini nilainya udah muncul. Nah, kalau sekira nilainya udah muncul seperti ini, maka yang kita lakuin tuh udah benar. Nah, jadi kalau lihat di sini tuh nilai di situ bakal ngikutin nilai voltase di sini. Ya karena kan di kode kita tuh di sini kan bacanya bakal melakukan V kalibrasi yang dimana V kalibrasi itu V ADC sensor value ini analog read, analog pin, analog pinnya A0. Ini kalau lihat yang koneksi ini A0, kita baca di sini dan ditampilkannya ya sudah benar gitu ya. Nah, ini kita play aja gitu. Nah, kalau udah aman, nah ini aku bakal apa? Bakal ceritain siklusnya, bukan siklusnya, step-step langkah-langkah yang bakal kita ulangi gitu. Nah, jadi satu, kita ngeset dulu nilai resistansi di sini. Buat sekarang kita settingnya 100G. Kedua, kita di kodenya di sini. Di sini kan ada nilai current di sini. Nah, ini ada nilai resistansi yang 011 ini. Nah, ini kita ubah juga menjadi nilai resistansi yang sekarang ini. Nah, kalau ini 100G, berarti kan 100 dikali 10 pangkat 9, nolnya 2, jadi 1 kali 10 pangkat 11. Nah, ini udah, kalau udah, kalian bisa verify di sini. Ini nomor 2, ganti nilai resistansi yang sesuai di Proteus di kode Arduino. Terus verify. Nah, lalu ketiga, kalian buka Excel kalian. Ini aku udah bikin tadi.
Tapi kita dari awal dulu aja. Mungkin new aja. Nah, kalian Excel ketiga buka Excel kalian, terus ya catat aja nih resistansinya tadi 100G, terus ininya V catat, terus ini I catat. Nah, keempat, sekarang kalian play ini. Kalian tunggu sampai kapan? Tunggu sampai nilai sini tuh udah voltnya 10 ppm 10 atau di virtual terminal udah mentok. Nah, sekarang kalian pause. Nah, habis itu step kelima kalian copy dari virtual terminal kalian stop. Terus step keenam kalian copy aja langsung Ctrl V di sini di Excelnya. Nah, nanti kan ada nih. Nah, kalau udah muncul, sekarang kita balik lagi ke siklus yang awal. Sekarang kita ganti ke nomor satu, balik lagi ke nomor satu, yaitu ganti dari 100G menjadi 10G. Nah, terus di kode juga kita ganti jadi 10 berarti dong di sini ya. Terus kita verify. Nah, sekarang eh, langsung aja play. Nah, sekarang kalian tunggu lagi. Dan ini bakal kita lakuin sampai nilai voltase dikali PWM ini sampai 5 volt. Nah, kalau udah, seperti biasa, di pause dulu, copy, stop, Excel kalian buka, sekarang tulis tadi uh, ohmnya, terus Ctrl V aja copy di sini. Nah, ini kalau dilihat ada yang angkanya sama, kalian bisa delete aja. Kenapa di delete? Soalnya tujuan kita ini untuk membentuk series yang apa? Membentuk series yang nilainya sekuensial. Jadi berurutan naik terus gitu ke atas. Jadi gak ada yang ketimpa. Jadi kan nanti enak gitu. Kalau di plot skepta tuh nanti ya naik semua gitu nilainya. Jadi kalau ada yang sama dihapus dulu, terus nanti menyisakan nilai yang lebih tinggi dari sebelum. Nah, terus kalau udah, ya balik lagi ke sini, kita ubah sekarang jadi 1G. Ingat, ini juga ubah juga kodenya 9. Wah, 19 ini. 9. Nah, kalian verify dulu, kalau nggak di verify itu bahaya. Nah, kalau udah, kalian play lagi. Terus tunggu suara motor. Kalian tunggu aja. Soalnya ketika nanti kalau resistance udah nyampe 100k, 10k gitu, ada yang agak bahaya. Nah, ini kalau udah kita klik kanan, copy seperti biasa. Terus catat lagi nilainya, Ctrl V. Nah, ini ada yang sama ya, 797 plus 792. Ini kita delete aja. Terus ini kita copy, kita cut sini. Ini kan kalau dilihat ya, nilainya kan 0,938, terus ini nolnya 1022. Ya nggak apa-apa, nanti bisa kita ubah. Karena ini desimal di kalau di Windows tuh biasanya pakai titik, tapi kalau di Excel kan kebacanya pakainya apa koma gitu ya. Ini karena bahasa Windows. Oke, kalau udah kita sekarang coba ya ke yang R 100M berarti kita ubah sini 100M, terus kita ubah di sini jadi 10 pangkat 8, terus kita verify, terus kita play ya. Sebenarnya ya kalian tuh PWM-nya bisa di otak-atik berapa, tapi lebih enak dari 0 sampai 10 soalnya perhitungannya gampang kan, bisa dibandingin sama di sini. Ini juga enak juga. Nah, kalau udah seperti biasa, klik kanan, copy, stop, terus ini copy aja, dan nilai yang sama di delete, kalau yang sama hasilnya naikkan ke atas ya. Sekarang R dengan 10M,
eh ubah sini R10 M, Arduino juga ganti jadi turun ya 7. Nah, terus sekarang sini di play. Yes. Oke. Nah, kalau udah di stop, klik kanan, copy, stop. Salah. Kita copy, belanjaan yang sama, kita delete. Oh, ah, 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 sorry. Klik sedikit. Kita crop ke sini. Terus sekarang yang 1M. What the hell? R 1M. Kita ganti sini. Boleh lah bebas. Pokoknya ganti 1M. Ini ganti 1M. Semua kan mengerti ya. Terus ya tunggu aja. Nah, stop. Ke kanan, copy. Nah, terus kalian copy aja langsung sini. Dan ada yang mirip ya, sama ini. Mirip-mirip. Kita delete. Ini pas. Sekarang R yang 100K. Nanti 100K. Ini ganti kurang 1. Jadi ordernya ya makin kurang 1. Tapi nanti kalau udah mau diambang-ambang mau mendekati 5, ada yang nilainya tuh gak gak beda satu sih, ordernya nggak beda 10 gitu. Nah, sekarang kita play lagi aja. Nah, sejauh ini masih normal karena ini ya masih normal. Oke, kalau udah klik kanan, copy. Nah, ini ada yang nanya sama, kita delete. Terus sekarang kita coba kalau R10 Pak. Ini 4. Ininya 10K. Debug. Oke. Oke. Nah, kalau udah kita stop, copy. Ini ada yang sama, kita hapus. Nah, sekarang kita coba yang R mana 1K. Ini ubah 1K. Ini ubah juga jadi 3. Nah, sekarang kita coba debug. Nah, ini kalau lihat di sini apa ya? Udah nyampe 5, tetapi apa ya? Ini plotnya nggak enak gitu. Jadi dari nilai 40,52 ini langsung loncat ke 4,5, langsung ke 8. Ini aku nggak suka aja. Nah, jadinya kalau sama PMT itu dia katanya paling kecil tuh harusnya nyampe 290 resistornya gitu. Jadi 290 kan berarti kan 10 dibagi ya 290, nanti kan jadi ordernya ya 0, udah nyampe ini kan 0,3 kan 0,2 kan. Jadi kita ingin mendekati nilainya kalau udah mencatat nilainya mili ampere. Nah, kenapa nggak 1K? Ya kenapa nggak 1K ya? Apa kayak 1K masih masih ada ordernya gitu, masih nambah yang lain. Tapi ketika 290 ini kalau kita play itu dia pasti nilainya udah mentok di 5 kan, udah mentok di 5. Jadinya
Ini nono. Jadi ini ada yang harus kita edit dikit. Nah, jadi nilai penterkesan itu berapa? Mungkin kita bisa coba aja 2,9K. Ini. Nah, 2,9K aja langsung nilainya 5. Ketika tadi nilainya 1K, nah, itu 1K. Jadi, misalkan di play. Nah, ini ya, 4,599 dan ini 5.000. Ya, bisa bisa aja sebenarnya kalian bisa masukin aja gitu ya, udah masukin aja. Tapi apa ya? Dikit aja datanya itu. Kalian bisa ubah-ubah dikit kalau yang ini tuh batas akhirnya gitu. Bisa mungkin 3K coba. Nah, ini kan enak. Nah, mungkin di 3K ya. Bisa. Hop. Oke. Nah, kalau udah, oh wait. Nih kalau udah seperti ini ya. Ini jangan dulu. Kita belum ubah di sini nilainya. Jadi kalau nilainya seperti ini, 3K di sini kita ubah juga di sini. Nah, menjadi 3K. Oke. Terus kita play. Nah, mungkin nilainya yang ini agak jelek, tapi ya. Yang paling banyak itu nilai voltnya itu enak. Nah, kalau udah, kita bisa stop. Nah, ini kalau dilihat ada yang 5-nya, ada yang 0,003 sama yang 0, ini. Kita ngambilnya yang ini ya. Bukan yang sih, ngambilnya yang paling awal ini, bukan yang akhir. Nah, terus ini ada yang sama, kita hapus aja nih. Nah, set, set, nilainya jadi 3K. Nah, jadi kita sekarang udah dapat semua datanya, catat sama i-catatnya. Jadi aku wah, simpulkan lagi. Jadi kita tuh intinya ya ingin membandingkan catat di sini sama i-catat di sini. I kan kalau kalian hafal ya, pasti hafal. I kan V per R, V-nya V yang mana, VPM ini yang 2 kali, terus dibagi sama R4. Nah, jadi kita dapat I di sini. Dan ya di sini dapat kodenya kan. Nah, yang ini. Mungkin gitu. Nah, sekarang kalau udah kita tinggalin dulu Proteus ini, kita balik ke Excel. Nah, setelah kita sudah mendapatkan nilai ini, pecatat ini, kita bakal pertama-tama mungkin ingin mengubah dulu jadi awan dari titik menjadi koma gitu. Nah, pertama-tama ini kalau kalian lihat ini ada perbedaan sini 0,938 sama di sini 1022. Jadi kita bagi aja yang nilai ini sama 1000. Jadi kita bikin dulu sel di sini 1000, terus kita Ctrl C di copy. Habis itu kita pilih sel di sini sampai yang 5. Terus klik kanan. Nah, sana di copy, sorry. Ini dari oh iya, iya, iya. Di shift, sorry, di shift terus di wait, ulang Ctrl C ini di shift ke sini klik kanan. Nah, ini paste spesial, terus paste spesial ini pilih yang divide. Nah, jadi ini muncul ya. Terus kalian bisa aja pilih angka sini jadi ini ya. Nah, pilih yang kok counting sih ya, number aja sih. Nah, terus yang number. Nah, sekarang udah kan koma sini, tetapi yang ini masih titik. Nah, kalian bisa ke home ini, terus ada find and select, terus ada replace, nah, terus kita find titik, terus kita replace sama koma. Terus ini find all, udah ada semua, terus replace. Nah, sekarang ini jadi enak kan nilainya? Ya, nggak semua enak sih. Tapi ya setidaknya udah jadi scientific nilainya dan ini udah koma semua. Alright. Nah, sekarang yang ingin kita plot tuh bukan nilai volt terhadap I, tapi yang ingin kita plot tuh nilai sebenarnya masukan ADC-nya, bukan voltnya.
Ini kan masih nilainya masih volt, tapi kalau kita lihat di kode, dia itu sebenarnya nilainya dari sensor value ini. Dan baru dikalibrasi sama ini, dikali sama nilai volt dibagi bitnya si Arduino. Kita pengen langsung nilainya ini. Ah, gimana caranya? Ya udah kita bagi aja sama ini. Jadi sensor value kan. Nah, jadinya kita mungkin ini bikin dulu ADC, nilai bandar ADC. Ini range-nya dari 0 sampai 1023. Nah, terus kalian shift aja sini semuanya, terus copy ke sini. Dan ini mungkin bisa aja ini copy ulang lagi aja ke atas sini. Nah, terus nah kalau udah sekarang kita mau samain lagi ke tadi, tapi buat kali ini kita mau bikin aja sama dengan 5 dibagi 1023. Nah, kita dapat nilai ini, maka sama dengan ya, membagi sama dengan nggak bisa. Sama dengan 5 bagi 1023, kita dapat nilai ini. Sekarang kita kopas ke sini, ke semua sini. Set, kita paste spesial, divide sini. Nah, ini udah muncul nilainya. Nah, yang penting nilai ujung di sini itu ketika 5 volt terus 1023. Nah, sekarang, nah, mungkin kalian tanya, kenapa sih kita harus nyarinya P dulu, baru ADC dulu? Ini sebenarnya biar kita gampang ngeplotnya, karena ngeplotnya itu kita gak bakal bisa semua eh, disamaratakan semua nilai itu dari 0 sampai 5 tuh di regresi eksponen. Ada beberapa yang harus di regresi polinomial. Nah, buat sekarang kita regresi dulu aja semuanya gini. Enggak sih. Bisa langsung aja. Nah, jadi aku ingin membagi klasternya gitu. Jadi bagi klaster ADC-nya, tapi berdasarkan V ini. Jadi aku pengen ketika V-nya di bawah 1, terus V-nya itu ketika di antara 1 sampai V-nya 1. V-nya 1 sampai, nah ini 1 sampai berapa? Karena ini maksimalnya 5, ini kita nggak bisa asal apa? Asal masih angka. Ininya kita jadi karena kita nggak tahu angkanya, kita ini jadi X dulu aja gitu. Nah, terus ketika V-nya eh, V-nya tuh ini 1002, jika bisa pada X, tapi dikecil pada 1023. Nah, pokoknya sini. Ini X-nya bakal kita cari. Jadi di apa? Bukan billing, tapi dilihat dari analisis data, analisis plotnya. Kalian pilih kira-kira di titik mana yang nanti migrasi itu bakal berbeda. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita bandingkan nilainya dari 0 sampai 1 ini. Dari 0 sampai 0,938. Berarti yang dari 16 sampai 9191. Nah, sekarang kita sekarang kita di insert sini. Ini makasih ya nilainya tadi aku pakai shift, terus di insert, habis itu kalian scatter aja sini. Nah, ini udah ya, udah ada datanya sini. Nah, terus sekarang kita coba tambahin lagi di chart design, ada select data. Ini bisa kita edit namanya, jadi ketika V di bawah, atau jangan V-nya sih, ADC ya. Jika ADC di bawah 200. Mungkin biar ini spesifik 192. Ya, jadi disetarakan gitu. Ini kan 191, berarti ini di bawah 192 kan. Atau 193. Nah, sekarang kita add ini ketika V pasti ya, bukannya V lebih kecil dari X gitu, kita sebut X dulu, tapi ini lebih kecil pada V sih, ADC. Dari ADC ini 193. Nah, terus X value-nya ini kita start dari yang 1,02 sampai mana? Sampai ini di semua dulu aja, nggak apa-apa. Nah, terus Y value-nya dari tadi yang ini ya, 1,2 sini. Sama ya 23, D23, E23,
sampai 5 volt ini. Terus kita oke. Nah, terus datanya ya, wah, datanya agak-agak ya. Oke, ini kalau lihat di sini cukup besar. Ini ketika nilainya di sini 1,04, 2,05. Berarti di sini nilainya ada yang sekiranya itu 9 atau 29. Oh, nah ini nih. Ini gimana ini? 696, ini 657. Oke, kita lihat di sini. Ini ketika perubahan nilainya, ini 2E05 sampai E04. Naik. Turun lagi. Ah, uh, ini kan E-nya 6, 5, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5. Menarik. Jadi di sini lihat nilainya 4. Nilainya 4. Nilainya 4, tapi ketika di sini turun lagi jadi 5. Eh, apa yang bisa kita perbuat? Ini menurutku karena ada transisi dari 100 ke 10, ini kayaknya salah. Jadi kita ini bisa hapus aja. It's fine, satu data aja. Nah, jadi ya agak bolong, ya gampang tinggal naikin aja lah. Terus di select data sini, nah pilih aja sini. Udah bener. Jadi ini dari 5, 5, 5, 5, 5, 9, 5, 5. Ya, nilainya sama ya? Nilainya sama. Si ini agak-agak sih. Ya ini agak susah sih kita buat tinjau nilai di sini. Hmm, harusnya naik loh nilainya. Ini harusnya nilainya naik. Berarti kemungkinan tuh ada kesalahan perhitungan di sini. Ya, tapi ini apa bisa tahu juga gitu kita jadinya tahu X-nya yang agak-agak tuh di mana. Nah, jadi kita buat narik X ini mungkin aku bisa pilih yang di 696. Yang dimana 696 mungkin. Ini ya coba dulu aja 696. Terus ininya di tadi di sini 193. Berarti ini 696. Nah, jadi kita pilih select data di sini. Terus ininya pilih, terus kita edit. Buat di sini kita dari yang X-nya ini kita mau pilih dari 29 sampai 696. Berarti 653. Terus kita gantiin jadi ya. Oke, kita ganti jadi di 653. Terus kita ganti juga di sini 653. Edit lagi ini jadi 653. Kalian dapat tanya jelek sih datanya. Mungkin kalian bisa lebih bagus. Terus sekarang kita chart design lagi, select data, terus edit,
Sekarang ADC 1023, terus ini nya di 693. Maka kita cari yang di atas 653, 696, ah 696. Ya, kita pilih sini. eh saya dulu pilih. Kita pilih di sini, pas sini. Kita pilih juga di sini sampai sini. Oke, nah ini ada yang kepotong ya nilainya. Tidak baik. 653, 96. Ya, kalian boleh juga sih sebenarnya di apa? Satuin aja lah, tambah lagi sini. Bukan add, edit. Ya, berarti del 65 ya, del 65. Ya, del 65 biar continue ya. Ini kecil sama dengan 653. Nah, ini udah connect kan, nyambung sini. Aduh, jelek ya. Ya nggak apalah. Nah, terus habis itu kenyanya jelek ini ya. Oke. Nah, habis itu ya ini kalian bisa kecap desain, quick layout, terus nanti ada muncul ini quick layout, terus pilih yang paling atas, terus sekarang pilih yang biru ini, kita pilih trend line. Nah, trend line-nya ini berapa? Ini pastikan dulu ya, udah bener nilainya. Oke. Nah, jadi ya karena nilainya seperti ini, jangan panik dulu walaupun agak jelek. Kita pilih dulu yang ini, klik 2 kali yang axis yang Y, terus ke bagian logaritmik. Nah, sekarang jadi makin begini, kok turun? Kok turun? Ya, nilainya ini aneh. Mungkin ada apa? Kesalahan ketika aku mencatat. Sorry ya. Nah, ini aku kasih tahu aja sampai akhir bahwa ini yang bagian ini kalian pilih klik 2 kali yang biru, terus kita ke format, ke chart design, terus pilih trend line, terus kalian bebas pilih yang mana dulu aja. Nah, ini bodoh lah, linear juga. Terus kita ini klik display equation on chart sama display R square. Nah, kita ingin membuat R square-nya itu mendekati nilai 1 gitu. Jadi gimana caranya? Kita bisa pakai mendekatnya, mungkin pakai logaritmik. Nah, mungkin jadi lebih kecil atau mungkin polinomial. Nah, ini nilainya gini, garisnya kok aneh. Polinomial itu bisa ganti order jadi 4 mungkin ya. Tuh. Jadi sekarang R-nya ketemu 0,9999. Nah, sekarang pilih lagi yang ini. Sekarang kita kasih trendline eksponensial. Terus kita pilih yang ini. Nah, ini datanya aneh, tapi R kuadratnya gede ya, 0,98. Hebat sih. Ya, ini udah sebenarnya. Ini gak usah di polinomial, soalnya ini ya fungsi logaritmik yang kita dapat gitu. Maksudnya apa? Ini mainnya gitu. Yang selebihnya nih kayak ketika ada gangguan, pasti ketika di awal sama ketika di akhir tuh nilainya bakal beda gitu. Karena ya apa? Bisa bilang ya di ujung gitu ya. Biasanya kalau di ujung-ujung suka ada transian atau apa gitu ya. Nah, terus yang di hijau ini kita juga di add chart element, terus pilih trend line, terus pilih yang dulu kita tambahin dulu aja gitu ya. Ini 0,8553. Jelek. Kita ganti jadi ke polinomial order 4. Mungkin order 5. Wah, order 6. Wah, order 7. Oh, maksimal order 6 cuy.
Ya pokoknya ini jelek banget dapat. Ya pokoknya kita udah dapat trendline equationnya seperti ini. Ada R-nya 0,89881, 0,9856, 0,9. Ini kalau dilihat nilainya jelek. Trendline-nya ini ya ada yang ke bawah, ada yang ke atas, nggak continue. Mungkin nih karena tadi aku apa ngambil datanya ada yang kurang teliti ya. Tapi ya penting ini ya. Ini hasil akhirnya gitu. Kalian dapat equation, intinya kan ingin mendapat equation ini ketika ini tuh buat lihat kan ini current-nya ADC-nya gitu. Jadi ini ADC-nya gitu ya. Ya mungkin jelek. Nah, ADC-nya segini, nilainya segini gitu. Nah, ini nilai current inilah yang kita bakal masukin ke apa? Ke mana? Ke Arduino ini gitu. Berarti kita bikin nanti di kode di video selanjutnya kita bakal bikin kode-kodenya. Nah, sekarang mungkin kita bisa kasih dulu lah hiasan lah. Mungkin ini shape kita kasih shape outline. Ini warna oranye, ini warna hijau. Ini jujur aja sih jelek ya datanya. Mungkin aku save dulu aja. Kalibrasi jelek. Mana aku mau tunjukin kalibrasi yang bagus tuh yang gimana. Ada. Nah, ya kalau aku di ujung sini aku pakai warna 4. Terus di sininya tengah-tengahnya pakai eksponen. Tapi surprisingly nilainya ini 922, kalau yang tadi 988. Padahal datanya ini lurus gini. Aku juga tidak tahu. Ya pokoknya seperti itu ya. Ingat ya ininya dialog ya. Currentnya. Ya ini. Uh, biar kelihatan. Ya kalian bisa geser lah bodoh. Ya pokoknya seperti itu Pak. Kalau aku tuh ya juga ini kan ada yang potong sini. Mungkin aku juga bisa uh, lihatin datanya. Sebenarnya ini biar pas aja gitu. Biar tahu aja nilainya. Ya jadi intinya itu cara kalian biasanya kita hasil akhirnya mendapatkan equation seperti ini. Mungkin itu dulu.